suka ingin guru, jadi kita itu harus apa yang kami jelaskan, apa yang dijelaskan kalian tangkap gitu loh. Itu kan keren banget. Oke, jadi itu lagi ya. Jadi tadi penelitian mereka kan sudah dijelaskan. Ada yang tahu nggak fungsi peta itu apa? Ada yang tahu? Nggak? Oke, baiklah. Jadi fungsi peta itu ada banyak sekali. Contohnya yaitu untuk menentukan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya nih, kita ada di sebuah negara Indonesia. Indonesia kita tidak usah jauh-jauh ini soalnya karena kita orang Indonesia. Jadi misalnya kita ada di Indonesia. Berarti kalau misalnya kita ingin tahu kita ada di daerah mana, kota mana, tempat mana, atau di kampung mana, kampung sekalipun di peta itu sudah ada. Jadi misalnya nih, kamu punya teman di Malaysia misalnya kan, kamu punya teman di luar negeri di Malaysia. Dan dia bertanya kamu tinggal di mana, kamu orang mana, kota kamu mana, ya kan? Jadi kamu tinggal menjelaskan saya tinggal di sini. Jadi peta itu bisa untuk menunjukkan lokasi kita sekarang juga berada di mana. Ya, kalau di HP kan juga ada namanya map ya. Jadi itu bisa digunakan tuh. Jadi fungsi yang kedua untuk memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Jarak, misalnya kan kita ada di Indonesia dan ya Indonesia. Jadi jarak kita ke Malaysia tuh kita tahu gitu jaraknya, menunjukkan jaraknya. Oh, ternyata dari Malaysia ke Indonesia segini ya jauhnya, dengan cara melihat peta tanpa kita harus menunggu. Coba bayangin deh kalau misalnya kita di Indonesia harus menunggu ke Malaysia, tentu jauh loh. Jadi dengan caranya kita melihat peta, kita tahu oh ternyata dari Malaysia ke Indonesia, dari Indonesia ke Malaysia itu jauh. Jadi ya jauh lah kurang lebih. Yang kedua yaitu berfungsi, yang ketiga ya itu lupa maaf. Jadi yang ketiga itu berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai dan bentuk-bentuk lainnya. Seperti yang sudah dibilang kan, jadi di peta itu bukan hanya kita bisa melihat sebuah negara, kita juga bisa melihat di peta itu ada sebuah gunung. Misalnya nih, kita di Indonesia. Di Indonesia tentunya kalau kita mau cari gunung itu di mana, pasti kita bingung dong, capek dong. Jadi misalnya kalau ada peta, kita bisa melihat, oh di sini ada gunung ini ya, di sini ada gunung ini ya. Jadi tanpa kita harus pergi mencarinya, kita udah bisa lihat dari peta karena di peta itu sangat detail sekali. Oke, yang keempat yaitu peta berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Jadi peta itu selain kita dapat melihat jarak, kita dapat melihat gunung, jadi
Ya. Oke, jadi peta itu juga ada komponennya ya. Jadi peta itu adalah sebuah alat bantu dalam geografi. Jadi komponen peta itu ada bujur, mata angin, skala, simbol, legenda, warna peta. Kalian tahu warna kan? Warna itu ada warna hijau, warna merah, warna kuning. Oke. Ya. Ada garis astronomis, garis tepi, sumber peta, tahun pembuatan. Bahkan di peta itu tahun pembuatan juga diperlukan. Jadi bukan cuma judulnya, tahunnya juga diperlukan. Ada insert, tipe huruf, garis bintang dan garis bujur. Oke, cuma sampai di situ. Selanjutnya yaitu jenis peta. Peta itu berdasarkan isinya, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan penampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Ya. Yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus itu ada peta batas wilayah, peta budaya, peta pemanfaatan hutan. Dicatat ya yang dibacakan ya. Ada peta pengetahuan ekologi lokal, peta kepemilikan lahan, peta pengetahuan ekologi lokal. Oke, baiklah di sini Ibu kan sudah banyak dijelaskan. Baiklah di sini Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya Ibu di sini akan menjelaskan atau memberitahukan kalian pengertian peta menurut para ahli. Jadi peta itu pengertian peta itu banyak orang atau para ahli yang menjelaskannya ya. Seperti menurut Erwin Wright. Dicatat ya, kalau menurut kalian penting dicatat boleh. Tidak dicatat juga nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat ujian ada pertanyaan ini, jangan salahkan Ibu ya. Menurut Erwin Wright, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai penampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Yang kedua yaitu menurut Haryono Prihandito 1998, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada datar melalui komputer proyeksi tertentu. Ada juga peta menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2005. Peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian dan kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para ilmuwan perencana dan pengambilan keputusan pada tingkatan pembangunan. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi di sini Ibu akan memperlihatkan atau memberitahukan kalian salah satu gambar contoh peta. Tetapi ini bukan peta negara, peta kota, peta desa, bukan ya. Ini sebuah peta bentuk lahan. Jadi ini itu bisa dilihat semuanya kan? Ya, tidak ya? Bisa dulu lihat aja ya. Jadi ini itu sebuah peta bentuk lahan kota Semarang. Jadi peta ini dibuat sendiri dengan karya hasil tulis tangan Ibu sendiri. Taruh.
Jadi jenis peta itu banyak sekali ya, bukan hanya peta bentuk lahan, ada juga sebuah peta ini. Jelas ya? Jadi ini itu peta hasil pengukuran. Jadi sebenarnya peta itu ya, kita mengukur sebuah lahan aja, kita itu menggunakan sebuah peta. Bisa kita misalnya mengukur lahan, jadi kita jadikan sebuah peta, tapi dengan cara menggunakan tentunya kertas, itu tidak sembarangan ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah peta benua, peta Asia, peta kota, peta negara, bisa kita membuatnya di sebuah karton yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kita membuat peta bentuk lahan atau pengukuran lahan, kita menggunakan yang namanya kertas milimeter. Jadi, oke, jadi tadi seperti yang dijelaskan bahwa peta hasil pengukuran dari sisi ini tidak sembarangan kertasnya ya. Misalnya kita menggunakan karton itu tidak bisa saja antara kalian itu membuat kotak-kotak seperti ini. Jadi kertasnya itu tidak sembarangan. Jadi kalau kalian membuat hasil pengukuran ini, kalian menggunakan yang namanya kertas milimeter. Tapi biasanya ini digunakan untuk misalnya pembangunan. Karena dan mungkin jarang yang jualnya, karena mungkin yang menggunakannya sedikit. Jadi sampai di sini paham ya penjelasan ibu ya. Oke, karena sampai di sini paham, ibu akan bertanya kepada kalian. Untuk asli, jadi tadi kan
Ya, seperti yang Ibu tanyakan tadi, yaitu peta Sulawesi itu berbentuk seperti huruf. Kalau bisa dilihat itu seperti huruf K ya. Jadi bisa dilihat satu-satu. Jadi ini tadi namanya peta apa? Peta Indonesia. Ya, lihat ya. Dari sini saja kita dapat melihatnya. Oh, ternyata Indonesia itu luas ya. Ternyata Indonesia itu banyak provinsi, banyak terdapat sungai, ada juga gunung. Dari situ kita dapat melihatnya di sebuah peta. Karena kalau misalnya kita mencari gunung itu satu-satu tidak mungkin kan. Kita misalnya mencari sebuah negara, kita mencari sebuah istilahnya gini lah. Kita mau mencari misalnya Pulau Sulawesi sama Papua itu, kita mencari maka kita bingung. Dengan adanya peta kita bisa melihat, oh ternyata Sulawesi kita di sini, letak di sini, Papua di sini. Jadi dengan adanya peta dia mempermudah kita untuk mengetahui letak suatu negara yang tadi Freddy bilang, yaitu fungsi salah satu fungsi peta ya. Jadi bukan hanya peta Indonesia, banyak sekali peta. Di sini juga akan memberikan kalian sebuah gambar, yaitu peta dunia. Wah, kebayang dong peta Indonesia aja negara yang kita tinggal sekarang itu luasnya seperti apa. Seandainya kita melihat sebuah peta dunia, pasti bayangan kita, wow, luas banget dong. Di sini udah ada yang pernah lihat peta dunia nggak? Oke, jadi seperti yang Ibu bilang bahwa ini adalah peta dunia. Bisa dilihat ya. Ya, jadi kalau kita ingin melihat peta dunia, kita juga dapat melihatnya di sebuah globe. Kalian tahu globe kan? Ya, globe itu bentuknya bulat. Ya, bulat. Pintar sekali, tepuk tangan dulu dong. Jadi di globe itu kita bisa melihat ini Asia, ini Indonesia itu termasuk Asia ya. Jadi di globe itu salah satu tujuan dunia dibuat globe agar kita tuh dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi juga. Karena di situ juga terdapat sebuah negara-negara, benua-benua. Salah satu benua yang kalian tahu, benua Eropa juga ada. Ukraina cantik sekali ya, cantik sekali ini. Ya, jadi itu tadi yang dijelaskan. Jadi kita itu ya sebuah atlas itu juga dapat kita gunakan untuk melihat sebuah peta. Karena kalau misalnya seperti yang dilihatkan tadi, kalau peta seperti ini yang ingin kita bawa kemana-mana, susah dong. Jadi atlas itulah gunanya atlas. Itu kalau kita ada geografi, sepertinya kita sangat membutuhkan sebuah atlas ya, karena kita dapat mengetahui negara-negara juga berada di atlas juga bisa. Karena kalau kita kemana-mana itu peta tidak mungkin kita bawa kemana-mana kan, tentunya di sini. Jadi kalau misalnya atlas itu kita bisa membawa kemana-mana juga, karena ada ukuran lebih kecil dan di situ berisi dunia